Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anton Suharyanto, WI Balai Diklat BIM Kementerian Keuangan, bermaksud memaparkan strategi pembelajaran untuk pelatihan kepemimpinan pengawas Agenda 2, kepemimpinan pelayanan. Dari Magelang memperkenalkan kuliner tahu ketupat, menyimak narsum dari pejompongan agar dapat ilmu berlipat-lipat. Semoga kita semua diberikan senantiasa sehat walafiat agar dapat memfasilitasi agen-agen perubahan yang hebat dan bermanfaat. PKP ini memiliki dasar hukum Peraturan LAN nomor 5 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LAN nomor 6 tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan dan keputusan Kepala LAN nomor CAP 374 K1 PDP 07 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan. Dari keseluruhan rangkaian PKP sebanyak 905 jam pelatihan dalam 104 hari pelatihan, agenda 2 mengambil porsi 4 mata pelatihan sebanyak 59 jam pelajaran dan dalam 7 hari pelatihan sebagai kelanjutan dari agenda sebelumnya yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara serta suplemen pengembangan potensi diri. Nah, konsepsi pengembangan diri yang saya dalami adalah konsep Stephen yang ternyata memiliki kesesuaian yang sangat klop dengan rangkaian 4 mata pelatihan dalam agenda 2 ini, yaitu diagnosa organisasi, berpikir kreatif, tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam konsep Stephen, secara mudahnya nih, otak manusia dipetakan menjadi 4 kuadran yang saling bersinergi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Area otak pada kuadran sensing di kiri bawah memiliki fungsi sensorik, memori, dan motorik. Kuadran thinking di kiri atas memiliki fungsi analitik dan strategik. Kuadran intuiting yang ada di kanan atas itu fungsinya kreatif, imajinatif, dan spasial. Sedangkan kuadran feeling yang ada di kanan bawah itu memiliki fungsi emosional, persuasi, interpersonal, dan reproduksi. Seseorang akan dapat memaksimalkan potensi dirinya apabila berhasil memberdayakan keempat kuadran otaknya secara sinergis. Caranya adalah dengan menstimulasi fungsi-fungsi dalam setiap kuadrannya. Ini diagnosa organisasi memulai kegiatannya dari observasi dan pengumpulan data yang menstimulasi fungsi sensorik dan memori. Kemudian menganalisis dan merumuskan permasalahan yang ini menstimulasi fungsi analitik dan strategiknya. Selanjutnya untuk menggenerate solusi yang out of the box, ya, sebagaimana dibahas nanti dalam berpikir kreatif, area otak kanan lah yang diberikan stimulasi sehingga mencetuskan ide-ide kreatif yang berpotensi menjadi suatu inovasi. Kemudian untuk mewujudkan inovasi tersebut diperlukan tentunya sumber daya baik internal maupun eksternal organisasinya, ya utamanya sumber daya yang berkaitan dengan human, yang merepresentasikan organisasi tersebut sehingga hal ini akan menstimulasi fungsi emosi untuk merajut jalinan kolaborasi melalui pendekatan interpersonal yang simpatik dan empatik. Akhirnya inovasi tersebut akan berhasil diwujudkan bersama-sama dengan dukungan fungsi motorik. Kembali lagi ke kuadran sensing di kiri bawah melalui kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi, keempat materi pokok dalam agenda-agenda ini akan menjadi siklus berkesinambungan yang menstimulasi dan memberdayakan segenap potensi yang ada dalam diri peserta. Deskripsi secara keseluruhan atas keempat mata pelatihan ini atau deskripsi dari agenda 2, ya, bahwa agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Learning journey dalam rangkaian pelatihan kepemimpinan pengawas ini ya dimulai dari pembelajaran mandiri berada di tempat kedudukan peserta, kemudian dilanjutkan dengan e-learning ya, baik sinkronus maupun asinkronus yang juga masih di tempat kedudukan peserta. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan pembangunan komitmen bersama masih di tempat kerja peserta sampai kemudian akhirnya masuk ke pembelajaran klasikal tahap 1 yang ada di tempat penyelenggaraan. Nah, setelah itu akan ada diberi kesempatan untuk melakukan aktualisasi kepemimpinan ya di tempat kerja peserta. Terakhir adalah tahapan pembelajaran klasikal tahap 2 di mana hasil dari aktualisasi kepemimpinan pelayanan itu diseminarkan. Output dari masing-masing tahapan ini ya di pembelajaran mandiri outputnya adalah esai, kemudian saat e-learning ada pendalaman agenda,
juga peserta akan diberikan penugasan-penugasan baik individu maupun penugasan kelompok. Kemudian peserta kembali ke kemudian peserta melakukan pembangunan komitmen bersama. Nah, outputnya adalah identifikasi masalah, ya, tantangan dan komitmen untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian di tahap selanjutnya peserta datang ke tempat penyelenggaraan, ada kegiatan studi lapangan, ya, kemudian membuat laporan studi lapangan, evaluasi akademik, juga termasuk rancangan aktualisasi perubahan. Tahap selanjutnya rancangan itu diimplementasikan, ya, dilaksanakan, didampingi coaching dan mentoring oleh. Terakhir, setelah aktualisasi tersebut selesai, maka akan diseminarkan. Pada tahapan kegiatan mandiri yang dilakukan secara full asinkronus, peserta melakukan kegiatan belajarnya secara mandiri. Dia bisa mengunduh, kemudian membaca materi yang diunduh tersebut, dan diminta untuk menyusun esai. Ya. Bisa juga dia mencari referensi-referensi lain sebagai pengaya wawasan yang terkait dengan materi tersebut. Jadi outputnya dalam tahapan ini adalah esai sebagai tugas individu. Selanjutnya, dalam tahap distance learning maupun dalam tahap klasikal, pendekatan strategi pembelajaran yang digunakan, ya, menggunakan 9 tahapan secara kronologis berurut-urutan, mulai dari grab the attention, kemudian menyampaikan outline preview materi apa saja yang akan dibahas, dan juga melakukan cek ombak, ya, mengecek sampai sejauh mana yang sudah diketahui dan sudah dipahami oleh peserta, barangkali berdasarkan hasil belajar mandirinya dari modul-modul yang disediakan, atau juga dari pengalaman kerja yang bersangkutan, atau mungkin berdasarkan pencarian yang bersangkutan, ya, terkait dengan materi. Itu di tahapan pendahuluan. Kemudian masuk kepada pendalaman, kita menyajikan materinya, kemudian kita juga memberitahukan cara bagaimana mempelajari materi tersebut. Selanjutnya ditingkatkan ke tahapan penugasan untuk menginternalisasi hal-hal yang sudah didalami tersebut. Kemudian juga termasuk dalam penugasan ini, ya, biasanya entah itu presentasi, ya, diskusi, ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita sudah bisa mencoba menilai kemajuan progres peserta, dan kita harus memberikan masukan, memberikan umpan balik yang spesifik. Terakhir, klaster pengendapan adalah memberikan assessment, akses pemahaman konsepsi yang sudah dimiliki peserta, dan kemudian melakukan semacam refleksi atau evaluasi yang sifatnya mengunci, membungkus insight. Jadi dalam strategi yang digunakan ini, kami akan melakukan pendekatan 4 klaster: pendahuluan, pendalaman, penugasan, dan pengendapan. Mulai dari tahapan distance learning-nya, ya, di hari ke-13, mulai dari pendahuluan, mulai memberikan salam, sapa, ya, kemudian memperkenalkan diri dan mencoba mengenali peserta satu persatu. Kemudian menjelaskan tujuan, proses, dan output pembelajaran. Selanjutnya masuk di pendalaman materi, melakukan refresh materi agenda 2, 4 mata pelatihannya, kemudian mereview beberapa esai terkait yang disusun oleh peserta saat pembelajaran mandiri sebelumnya. Kemudian memberikan kesempatan peserta untuk berpendapat atau bertanya. Selanjutnya di tahap ketiga, memberikan penugasan individu. Fasilitator cukup memberikan instruksi saja, selebihnya peserta yang akan melaksanakan tugas individu sesuai instruksi. Demikian juga di penugasan kelompok, sama-sama melaksanakan penugasan sesuai instruksi. Terakhir adalah tahapan pengendapan. Fasilitator akan mereview beberapa hasil penugasan, uji petik saja, karena tidak memungkinkan jika semuanya, ya, keterbatasan waktu. Kemudian mengakses pemahaman konsep yang diserap peserta, menggali insight, dan meresume hasil penugasan-penugasan. Pada tahapan pembelajaran klasikal, peserta hadir ke tempat penyelenggaraan secara fisik. Pendekatan yang digunakan sama, klaster pendahuluan, kemudian pendalaman materi, ya, ini menyajikan materi, kemudian penugasan dan pengendapan. Pendahuluan memberikan salam dan sapa, perkenalan, ya, mengenali peserta satu persatu, membina suasana keakraban, ya, agar esnya mencair. Kemudian menjelaskan tujuan, proses, dan output dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya. Tidak lupa refresh resume hasil penugasan saat distance learning sebelumnya. Ya. Peserta bisa menyimak penjelasan-penjelasan tersebut, ya. Bisa juga merespon dengan pertanyaan penjawab. Di tahap pendalaman materi, penyajian materi pertama, diagnosa organisasi, itu fasilitator menyajikan wacana untuk studi kasus, dilempar, didiskusikan, ya, gali pendapat peserta, dan kemudian menggunakan metode diskusi ala World Cafe, ya, diinstruksikan, dikasih tahu cara mainnya, dan kemudian
fasilitator akan memoderasi diskusi ala World Cafe tersebut. Ya, peserta tinggal mengikuti instruksi tersebut, dia berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya itu ya mulai dari kelompok kecil, kemudian nanti pada saatnya dipresentasikan di kelompok besar atau di kelas. Dalam hari ke-29 ini juga dialokasikan waktu untuk penceramah dari luar, menyampaikan ceramah dengan materi berpikir kreatif. Ya, fungsi fasilitator sebagai pendamping penceramah dan melakukan moderasi diskusi. Sementara peserta menyimak ceramah dari narasumber dan jika ada kesempatan untuk tanya jawab dan mendapatkan kesempatan bertanya, maka akan dipersilakan untuk bertanya. Di hari ke-30 atau hari kedua klasikal, ya, ini masih terkait dengan ceramah yang diberikan hari sebelumnya. Ya. Bisa jadi fasilitatornya orang yang berbeda, maka tetap ada salam, sapa, perkenalan, ya, jika memang baru, ya, kemudian mereview hasil diskusi dan resume ceramah sebelumnya. Reviewnya bisa dilakukan oleh peserta, ya, digali dari peserta sendiri. Kemudian menyajikan wacana untuk studi kasus, ya, menggali pendapat peserta dalam diskusi studi kasus tersebut, juga lagi-lagi menggunakan diskusi ala World Cafe, ya, karena metode ini efektif ya, untuk merangsang proses pembelajaran peserta secara aktif. Demikian pula penyajian ketiga, masih di hari kedua klasikal, hari ke-30, ya, penyajian ketiga materinya adalah tim efektif di era new normal. Fasilitator melakukan hal yang sama seperti penyajian-penyajian sebelumnya, menggunakan pendekatan studi kasus dan Word Cafe discussion. Hari ketiga atau hari ke-31 dari rangkaian keseluruhan memasuki tahapan penyajian mata pelatihan yang keempat, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam penyajian keempat ini cukup memberikan semacam contoh-contoh best practice ya dalam terkait kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian berdiskusi langsung dengan peserta untuk menggali pendapat mereka. Ya, peserta cukup menyimak, kemudian melakukan apa yang diinstruksikan, serta merespon dengan bertanya atau menjawab. Sisa 2 jam pelatihan digunakan untuk klaster pengendapan. Di sini fasilitator akan memberikan evaluasi materi dari ceramah dan diskusi, meminta umpan balik peserta, dan men-challenge tindak lanjut yang akan dilakukan peserta. Arahnya nanti ke rancangan aktualisasi perubahan. Demikian strategi pembelajaran yang akan diterapkan sejak pembelajaran mandiri sampai klasikal agar dapat mendasari penyusunan rancangan aktualisasi perubahan sebagai wujud output dari diklat pelatihan kepemimpinan pengawas. Saya Anton Soryanto mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.